Ada sebuah cerita dulu pernah dialami oleh kiai saya, Kiai Husain Ilyas. Beliau ini mempunyai seorang putra namanya Bawono. Beliau masih hidup di daerah Mojokerto, usianya hampir 100 tahun. Beliau ini mempunyai seorang anak namanya Bawono dan istri pertama, Pak. Istrinya beliau ini ada 3, tapi gak usah bahas istrinya, Pak. Bahas anaknya. Kalau sudah bahas istri, itu ibu-ibu itu langsung pandangannya itu gak enak dengan saya. Istri saya juga seperti itu. Oh, Pak. Akhirnya apa? Putranya beliau namanya Bawono ini ketika dalam sekolah di pondok ini sering diolok-olok sama kawan-kawannya. Anaknya kiai kok nilainya jelek terus. Anaknya kiai kok peringkatnya nggak pernah bagus. Akhirnya apa? Putranya ini cerita kepada orang tuanya, "Abah, ada apa nak? Saya ini dengar kawan-kawan, bahkan guru saya ada yang bilang apa? Masa saya anaknya kiai nilainya buruk, gak pernah bagus, padahal ini mau melaksanakan ujian nasional." Akhirnya apa? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya Abahnya Husain, abahnya itu bilang, "Ya udah Bawono, gak apa-apa, sabar ya, tenang, gak apa-apa. Itu kan cuma omongan kawan-kawannya aja." Tetapi apa yang dilakukan beliau? Setiap malam ketika putranya tidur, Bu, ini kepalanya ini selalu didoakan, selalu didoakan. Hati idoni didoakan, bacakan sholawat, bacakan Fatihah. "Ya Allah, putraku Bawono jadikan anak yang soleh." Didoakan, baca sholawat, Fatihah, dibacakan Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Ditiupkan di ubun-ubunnya, jangan di hidungnya, ubun-ubunnya. Liru ya ta'ala. Ibu pernah mendoakan, Bu? Pernah mendoakan? Dulu Ustaz waktu pertama mau buat mendoakan. Didoakan. Anak jadi apa lagi doanya ibu, Masya Allah. Kenapa? Sekarang anak-anak milenial banyak yang susah diatur karena terkabulkan doanya seorang ibu. Mohon maaf, Pak, saya mau nanya. Dalam keluarga yang paling cerewet, paham cerewet? Yang paling cerewet itu bapak apa ibu, Pak? Bapak, ibu. Yang paling cerewet bapak apa ibu? Ya, dan ibunya pun ibu. Yang sering ngomelin anaknya bapak apa ibu? Saya juga menjadi anak yang sering ngomelin ibu. Ibu itu kalau ngomel dengan anak gimana, Pak? Oh, papa. Memang zaman akhir itu banyak perempuan daripada laki-laki. Makanya rata-rata suami itu menjadi dua. Karena dampak bukan karena penyakit omelan istri. Makanya memang benar menurut riwayat mulai zaman Nabi Adam dulu, memang mulai dari dulu yang susah untuk tutup mulut, suka nggak bisa dikondisikan ucapannya adalah seorang ibu. Makanya mbak-mbaknya ibu-ibu itu namanya Ibu Hawa, mangap terus, turu mangap, ngomong yang mangap. Ibu Hawa. Oh. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak Adam, tertutup mulutnya Adam. Makanya Pak, saya pesen kalau ibunya lagi ngomong aja, kan Mbak Selamat. Betul, saya juga pengalaman. Benar. Iyalah jadi sama Selamat, biarkan nanti pasti dapat sendiri. Nah ibu-ibu ketika menghadapi putra-putrinya yang sudah diatur, jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak. Pengumuman ibu-ibu ketika punya anak yang susah diatur, jangan sampai mengucapkan kata-kata yang tidak. Jangan pernah melihat Imam As-Sudais, imam besar Masjidil Haram, yang biasanya diputar ketika menjelang subuh, ketika menjelang berbuka, itu biasa diputar di masjid. Imam As-Sudais itu Masya Allah, kecilnya itu nakal, Bu. Nakalnya minta ampun. Diceritakan suatu saat ketika Imam As-Sudais ketika masih kecil,
itu di rumahnya itu orang tuanya lagi menyiapkan masakan untuk menyambut tamu. Menyiapkan masakan untuk menyambut tamu, sayur, lauk dan lain sebagainya. Nah, Imam As-Suddas karena masih kecil, sukanya ini apa? Sukanya mainannya pun kelewatan. Begitu orang tuanya menyiapkan sayur, masakan dan lain sebagainya untuk menyambut tamu, Imam As-Suddas ini ngambil pasir depan rumahnya, masuk ke dalam rumah, itu pasir ditaruh dituangkan di tempat sayur, di tempat lauk yang mau dikasihkan para tamu. Itu ibunya Masya Allah dan malah berdoa, ya Allah Imam As-Suddas, anak soleh lah, kamu bisa menjadi imam besar, orang yang bermanfaat. Nah, tidak marah, ibunya malah berdoa. Disitulah yang disebut dengan kesabaran, berdoa yang baik. Artinya apa? Qadarullah, dengan wujud doa ibunya Imam As-Suddas, sekarang dia menjadi imam besar, imam Masjidil Haram yang sangat masyhur bacaan Qur'annya, yang sangat masyhur suaranya. Makanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang putra-putrinya ditaruh di sini bersyukur dan senantiasa didoakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi tidak cukup Bapak Ibu menaruh di sini menjadi anak yang soleh-soleh, tidak cukup. Tapi juga harus didorong, didukung dengan doanya Bapak Ibu ketika di rumah. Amin ya robbal alamin. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika punya putra putri yang kadang-kadang menggoda kita, jadikan itu sebagai apa? Sebab kita itu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang banyak sekali kasus, mohon maaf, ketika anak ini susah diatur, yang disalahkan bapaknya. Dari bapaknya nggak mau disalahkan, yang disalahkan ibunya. Dari ibunya nggak mau disalahkan, yang disalahkan akhirnya anaknya. Tapi yang lebih parah, kadang-kadang anaknya salah, tapi yang disalahkan sekolahannya, yang disalahkan lembaganya. Padahal mestinya tidak perlu seperti itu. Yang mesti disalahkan adalah mungkin itu adalah kesalahan dari anak-anak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya perlu ikhtiar didorong dengan rohani, didoakan putra putri. Apalagi ibu-ibu ini, Masya Allah, syukur-syukur diridhoi dengan dipuasai. Bu, sekarang itu banyak orang tua yang lupa tanggal lahir anaknya. Jadi kalau orang Jawa dulu itu kelahiran anaknya itu dipuasai, ditirakati. Makanya kesuksesan orang sekarang itu tidak lepas dari perjuangan orang tua. Makanya Bapak Ibu yang sukses saat ini, belum tentu itu kesuksesan dengan semua. Bisa juga itu kesuksesan dari doanya orang tua kita yang dulu-dulu beliau mengangkat tangannya mendoakan kita semua sampai meneteskan air mata. Begitu orang tua kita meninggal, akhirnya beberapa tahun Allah baru kabulkan doanya orang tua. Amin ya robbal alamin. Allahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad.